Terima kasih pada kesempatan ini Bapak kembali hadir di kelas ini untuk menyampaikan materi yang akan kita lakukan nanti. Namun sebelumnya Bapak minta salah satu siswa yang bernama ayo sebut Reza pimpin kita doa. Silakan Reza. Ini saja. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Sebelum itu, mohon izinkan saya memimpin doa secara agama Islam. Berdoa dimulai. Segala puji dan syukur mendapat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa bantuan kami di sepanjang hari ini. Sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Berkat pembelajaran kami dari awal pertama hingga berakhir, berkati juga guru yang akan mengajar. Di dalam nama Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Reza. Silakan kembali ke tempat. Dan pada siang hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti doa untuk memulai kegiatan kita. Namun sebelum berdoa, Bapak minta kepada Bella untuk memimpin kita menyanyi lagu nasional. Silakan Bella. Baik, kita semangat. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke, 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bella. Dan sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, namun sebelumnya Bapak mau mendengar kehadiran kalian, siapa yang tidak hadir hari ini dalam kegiatan belajar dengan Bapak, khususnya belajar bahasa Indonesia. Silakan, yang tidak hadir siapa? Yang tidak hadir, Rosi, Reva, Niki, Agus, John, Seba, Febri, Apri, sama Amira. Paling banyak berapa itu? Ada 5 ya? 9. Banyak yang tidak hadir. Mungkin cuaca ini juga baik, tapi alasannya semua ada ya. Kita lanjut untuk langkah yang kita ikuti dalam pembelajaran ini. Dan tentunya pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi yang akan kita pelajari atau yang kalian simak, yang kalian ikuti. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian tentang teks prosedur. Nah, tentu biasanya kalian sudah tahu apa itu teks prosedur. Bella tahu kan apa itu teks prosedur? Silakan Bella. Teks prosedur itu seperti langkah-langkah atau cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Ada lagi yang lain? Teks prosedur yang mau menambahkan. Baik, benar apa yang dikatakan Bella. Teks prosedur itu langkah-langkah yang kita lakukan terhadap segala sesuatu. Nah, untuk materi yang kita lakukan hari ini, yang kita diskusikan nantinya di kelompok, alangkah baiknya kalian akan menyimak tayangan video berikut sebelum kalian berdiskusi di dalam kelompok. Silakan saksikan video ini, kalian ikuti bersama, dan jangan sampai aktivitas yang lain dulu. Selamat menyaksikan. Kamu pernah bingung nggak saat menggunakan
membuat atau melakukan sesuatu. Kegiatan menggunakan, membuat atau melakukan sesuatu akan menjadi mudah dengan adanya prosedur yang jelas sebagai panduan. Nah, hal-hal itu akan kita bahas dalam video ini, mengenal teks prosedur. Ada 4 hal yang akan kita bahas: pengertian, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Kita bahas dulu pengertiannya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Oke, sekarang kakak kasih kuis ya, supaya bisa mengukur pemahamanmu. Manakah pernyataan yang tepat tentang teks prosedur? A atau B? Jawabannya A. Ingat ya, di dalam sebuah teks prosedur harus ada tahapan-tahapan atau sesuatu yang dilakukan secara berurutan. Jadi, yang berurutan adalah tahapannya, bukan teksnya yang disusun berurutan. Diingat ya. Pengertian teks prosedur udah kita bahas. Sekarang kita lanjut bahas tujuan teksnya. Jadi, buat apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur dibuat untuk menunjukkan atau menjelaskan langkah-langkah dalam menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurut. Coba deh bayangin, kalau kita paham cara melakukan suatu kegiatan, pasti memungkinkan untuk berhasil kan? Kalau nggak paham, pasti bisa gagal. Coba sekarang kakak tes pemahamanmu dengan kuis. Perhatikan contoh teks prosedur berikut. Berdasarkan informasi ini, tujuan dari teks prosedur adalah A atau B? Jawabannya B. Dari judulnya kita tahu bahwa teks ini memaparkan langkah mencuci tangan. Tiap langkah dipaparkan menunjukkan tahapan-tahapannya. Dengan demikian, tujuan teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan urutan langkah melakukan sesuatu. Meskipun di sini ada air dan sabun, tapi tahapannya bukan menjelaskan urutan langkah menggunakan sesuatu. Air dan sabun merupakan bahan yang dibutuhkan saat mencuci tangan. Selain bahan, teks prosedur ini juga membutuhkan alat. Nah, itu akan kita bahas ya. Jadi gini, teks prosedur itu dibagi jadi 3 jenis. Ada teks prosedur sederhana, protokol, dan kompleks. Kakak jelasin satu-satu ya. Teks prosedur sederhana itu teks yang berisi tahapan atau langkah sederhana. Sederhana maksudnya gini, langkahnya simple, cuma sedikit tahapannya. Biasanya cuma butuh 2-4 langkah aja untuk melakukan prosedur yang sederhana. Urutannya nggak bisa dibolak-balik ya. Karena sederhana, material atau alat dan bahannya nggak banyak. Contohnya, cara memakai setrika listrik, menyalakan televisi, atau masak nasi pakai alat anak nasi. Jenis yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang berisi tahapan atau langkah kerja yang fleksibel. Artinya, langkahnya nggak harus ditempuh secara urut. Bisa kita sesuaikan urutannya. Meski kita ubah urutan langkahnya, tujuannya tetap bisa dicapai. Misalnya nih, kita mau masak mie instan. Kita bebas dong nentuin apakah bumbunya mau dimasukin waktu mie-nya dimasak atau kita taruh dulu bumbunya ke mangkok. Kalau kamu pilih yang mana? Oke, kita udah bahas teks prosedur sederhana dan protokol. Tapi masih ada satu jenis lagi ya, teks prosedur kompleks. Teks ini sebenarnya mirip dengan teks prosedur sederhana. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah atau tahapan yang kompleks. Artinya, langkahnya harus ditempuh secara urut dan nggak bisa dibolak-balik urutannya. Kalau kita nggak ikutin langkahnya secara urut, ya bisa gagal. Terus bedanya apa dong sama yang sederhana? Sederhana kan langkahnya nggak banyak. Kalau kompleks, langkahnya lebih panjang dan rumit. Bahkan
kadang ada sublangkahnya juga. Misalnya nih, kita mau masak nasi goreng. Lihat deh contoh ini. Di langkah pertama ada sublangkahnya lagi yang harus dilakukan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Disinilah rumitnya. Langkah-langkahnya lebih detail supaya tujuan bikin nasi goreng enak bisa berhasil. Oh iya, kakak punya contoh teks prosedur yang lebih detail lagi nih. Ini penting, supaya kamu tahu langkah-langkah dalam teks prosedur sederhana, protokol maupun kompleks. Jadi, kamu juga akan makin jelas ngebedain 3 jenis teks prosedur ini. Gimana? Mau lihat yang mana dulu nih? Maaf ya, kamu harus aktif dulu aplikasinya. Coba kakak tes. Kamu masih ingat nggak apa sih bedanya teks prosedur kompleks dengan sederhana? A, B, atau C? Jawaban yang benar B. Teks prosedur kompleks lebih rumit karena langkahnya lebih banyak dan berjenjang. Sedangkan teks prosedur sederhana hanya berisi sedikit langkah saja. Biasanya 2-4 tahapan. Kalau langkah-langkahnya fleksibel, ini adalah teks prosedur protokol. Urutan langkahnya bisa diubah. Nah, kalau pilihan C, tentu ini harus dimiliki oleh semua jenis teks prosedur, baik untuk tujuan menggunakan, membuat, atau melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut bahas struktur teks prosedur. Ada 4 bagian dalam struktur teks prosedur: tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Kakak akan jelasin satu-satu sambil kasih contohnya. Perhatiin deh contoh teks ini. Tujuan adalah maksud atau sesuatu yang dituju dari sebuah teks. Nah, tujuan teks prosedur bisa kita lihat dari judul atau paragraf pengantarnya. Di contoh ini, kelihatan nih, tujuannya membuat jus mangga. Infonya ada di judul dan paragraf awal. Struktur berikutnya, material. Sebelum buat jus mangga, kita pasti butuh alat dan bahan kan? Alat dan bahan bisa jadi isi dari struktur material. Bagian struktur ini nggak selalu ada di semua jenis teks prosedur. Di teks ini ada 3 alat dan 4 bahan yang ditulis untuk membuat jus mangga. Selanjutnya, waktu buat jus mangga pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan kan? Kalau di teks prosedur, bagian ini namanya struktur langkah-langkah. Isinya rincian petunjuk yang disarankan untuk pembaca. Di sini ada 5 langkah yang dijelaskan sebagai urutan membuat jus mangga. Terakhir, idealnya di teks prosedur ada penegasan ulang yang isinya simpulan atau manfaat jika prosedur ini dilakukan dengan baik. Penegasan ulang ditulis di bagian akhir teks yang menampilkan simpulan dan manfaat yang bisa didapat pembaca setelah mengikuti langkah-langkah yang disarankan. Jadi, teks prosedur membuat jus mangga punya 4 bagian struktur. Artinya, strukturnya lengkap. Tapi, nggak semua teks prosedur selalu nampilin ke-4 struktur ini. Ada juga teks prosedur yang nggak perlu alat dan bahan. Ada juga yang tidak menampilkan penegasan ulang. Sekarang kakak tes pemahamanmu ya. Coba kamu perhatiin dulu contoh ini. Kutipan teks prosedur ini termasuk ke dalam struktur apa ya? A, B, C? Jawabannya C, tujuan dan langkah-langkah. Ingat ya, struktur teks prosedur ada 4, tujuan, material, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, tujuannya kelihatan dari judulnya. Cara berkirim surat elektronik melalui ponsel. Terus ada juga struktur langkah-langkah. Di sini ada 6 langkahnya. Jadi ada 2 struktur yang nggak ada. Material, yaitu info tentang alat dan bahan yang diperlukan, serta penegasan ulang yang berupa simpulan prosedurnya. Gitu ya.
Di sini kamu udah belajar berkenalan dengan teks prosedur. Dari pengertiannya, tujuan, jenis, dan struktur teks prosedur. Pengen tahu lebih dalam dong ya? Yuk lanjut ke video berikutnya. Kita sudah mendengar tayangan itu, dan sekarang Bapak meminta masing-masing dari peserta didik yang ada untuk membentuk kelompok yang nantinya Bapak akan bagikan LKPD yang kalian diskusikan di dalam kelompok. Disilakan untuk membentuk kelompok. Baik. Kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 2. Silakan diskusikan. Kelompok 3. 4. Ini ada lebih. Silakan masing-masing diskusikan. Ini ada lebihnya. Jadi yang kalian lakukan adalah menganalisis struktur teks prosedur yang ada di LKPD yang Bapak bagikan. Silakan kalian diskusikan. Tadi sudah menyimak atau menyaksikan tayangan video tadi, dan di situ ada teks prosedur yang kalian baca dan kalian diskusikan di dalam kelompok dengan judul teks prosedur yang Bapak buat itu cara mudah mengambil uang di ATM. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi mulai dari sekarang. Ini kelompok 4 ya. Oh 3. Tentukan ketua kelompok dan anggotanya ditulis di LKPD itu. Ini kelompok 2. Tulis nama ketua kelompok dan anggotanya. Ini kelompok 3. Oh 4 ya. Tulis nama ketuanya, terserah siapa. Ditulis ya. Sudah ditulis? Sudah. Nah, untuk mempercepat diskusinya, berbagi ya, bagi yang mau diisi di LKPD itu tujuannya siapa, langkah-langkahnya siapa, jadi supaya cepat.
Durasinya pukul 12 selesai. Dan kelompok dua, kenapa? Ya. Betul, dari teks yang berjudul yang kalian tentukan analisisnya, strukturnya itu tadi. Jadi, nah strukturnya itu kan tadi seperti di dalam tayangan video ya. Strukturnya kan teks prosedur membuat apa. Jadi di sini tujuannya ada strukturnya, tujuan, langkah-langkah dan penegasan ulang. Nanti diskusikan bukti di dalam teks itu mana. Nah kalian analisis struktur yang tujuan itu arahnya adalah apa ini tema judulnya yang cara mudah mengambil uang di ATM ini. Nah kalian membuatkan satu pendapat dari diskusi kelompok kalian itu dalam tujuan mengambil uang di ATM itu. Dari diskusi kalian itu analisisnya sulit, mudah, atau kalau orang tidak mengambil uang di ATM itu yang mana yang mudah, tunai di ATM atau yang di kasir? Ya bisa di situ ya, mempermudah atau menyulitkan hasil dari analisis kalian. Jadi nanti Bapak minta satu kelompok di depan presentasinya. Ya. Ya. Tujuan ini apa? Di dalam kalimatnya ada nanti ditanda di sini nanti dan di tujuan kalau sudah mengambil uang di ATM itu menurut kalian
hasil analisis kalian? Nah. Kelompok 3 gimana? Analisis sudah bisa? Nah, untuk hasil analisis itu dengan teks prosedur yang ada di situ, cara mengambil uang dan mengambil uang pelatihan ya tadi, kalian tahu strukturnya kan ada struktur juga mata langkah dan mata ulang. Nah di sini pasti nanti di dalam teks kalimatnya boleh ditulis di sini ya. Kalau analisisnya untuk kalian diskusikan mudah apa tidak? Itu tidak dibandingkan yang di Thailand. Itu analisis. Baca dulu teks. Jadi kalian merumuskan hasil analisis itu yang di LKPD nomor 2 itu terkait isi maupun hal yang ada dalam teks itu, apakah memudahkan atau tidak ambil uang di ATM itu. Empat gimana? Apa? Akan ditulis ya di LKPD-nya.
Waktunya kurang lebih 15 menit nanti. Dan kelompok 2. Kenapa? Boleh ditandai saja atau diberi keterangan di sininya di paragraf berapa atau di kalimat berapa begitu, di paragraf berapa, kalimat berapa begitu. Tandai di paragrafnya itu di garis bawah juga bisa. Ya, tapi di kertas yang lain untuk semuanya. Ya. Apa? Sepertinya yang ada dalam teks, misalnya pada dalam tujuan itu di paragraf berapa ya? Ya. Analisis.
Bagaimana kelompok 3? Mendapat kembali. Baik. Untuk kelompok 4 berada di sini. Sebentar ya. Baik. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2 selesai. Tiga. Ada waktu. Baik, kalau nanti sudah selesai, Bapak harap nanti satu kelompok yang maju masih di depan ini, masih diskusinya ya. Lima menit lagi ya.
Sudah. Kelompok 1. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Baik. Sudah. Baik, nanti kalau sudah kita siap-siap untuk presentasi dan Bapak minta kelompok mana yang mau maju tanpa Bapak menyebutkan dulu, silakan mewakili kelompoknya ya. Kelompok 5, satu orang ya mewakili atau berdua di depan. Siap kan? Agak. Atas nama Yuli yang jadi juru bicaranya ya, kami akan di sini. Berdua. Aduh aja. Kalau ini kelompok 5. Baik, kita akan sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 5 dan di sini atas nama Yuli dengan Karlin ya, silakan Karlin. Selamat siang. Ya, jadi pada siang hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok 5 atas nama Sarlin, Yulianti, dan sini langsung saja. Di struktur tujuan, bukti dalam teksnya, cara mudah mengambil uang melalui ATM. Hasil analisisnya, dengan mengambil uang di ATM dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengambil uang. Yang kedua, langkah-langkah. Yang kedua, struktur langkah-langkah. Bukti dalam teksnya. Langkah pertama adalah cari tempat ATM dengan keadaan mesin yang masih bagus, tidak rusak, dan pada layar tidak menunjukkan pesan error. Perhatikan posisi logo Mastercard ada di kiri bawah menghadap ke atas. Bagian yang terdapat logo bank terlebih dahulu dimasukkan. Masukkan juga mesin ATM menarik secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya, Anda akan masuk ke setelan bahasa.
tekanlah tombol nomor 1 jika menggunakan bahasa Indonesia atau tekan nomor 2 jika mau menggunakan bahasa Inggris. Langkah berikutnya adalah masukkan PIN Anda dengan menekan tombol angka pada mesin ATM. Hati-hati, jangan sampai salah, karena kalau sampai salah 3 kali, ATM akan otomatis diblokir. Jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, tekan tombol clear pada mesin ATM. Pada beberapa mesin ATM, dapat Anda menggunakan tombol correction. Jika Anda akan mengeluarkan kartu secara paksa, Anda bisa menekan tombol cancel dan kartu akan keluar. Selanjutnya, Anda memilih jumlah uang yang akan diambil. Caranya yaitu dengan menekan tombol yang ada di samping kanan atau kiri layar. Tekan sekali, maka ATM akan menghitung secara otomatis uangnya. Seperti yang tertara pada layar. Tunggu sekitar 5 detik, uang akan keluar dengan nominal seperti tertara pada mesin ATM. Hasil analisis kami, langkah-langkahnya sangat mudah dimengerti dan mudah dipahami. Yang ketiga, pada struktur penegakan ulang. Ikuti dalam tesnya, yaitu tidak perlu repot-repot. Yang penting tidak tergesa-gesa. Ikutilah langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin saldo Anda sudah mencapai batas minimum. Hasil analisis kami, dengan adanya penegasan ulang, kami dapat melihat atau memperhatikan kembali langkah-langkahnya agar tidak terjadi kesalahan. Baik, di sini kebahasaannya kata kerja imperatif. Ikuti kalimatnya: membutuhkan, menakutkan, menunjukkan, dimasukkan, masukkan, menggunakan, dan mengeluarkan. Konjungsinya dan, akan, ketika, sehingga, yang, dengan, jika. Kebahasaan persuasifnya: ikutilah langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang disampaikan oleh Yulianti dengan Caroline ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Selanjutnya bakal beri kesempatan satu kelompok lagi. Kelompok 1 siap ya? Silakan. Kelompok 2 siap? Kelompok 3 ya, silakan. Jangan kalah dari kelompok 5. Kelompok 2 silakan. Silakan ke depan. Satu kelompok lagi. Baik, ditunggu. Kelompok 5 sudah menyampaikan hasilnya. Silakan kelompok 2 mau maju. Silakan kelompok 2. Mari kita sama-sama mengikuti penyampaian atau hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dua orang saja, tapi bisa dibantu dari tempatnya nanti. Sebutkan nama ketua kelompok atau kota. Silakan. Selamat siang. Ya. Kami dari perwakilan kelompok 2, perkenalkan nama saya Edi Marganata.
sini kami mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Yang pertama, tujuan. Bukti bela teks, cara mudah mengambil uang di ATM. Hasil analisis mudah. 2. Langkah-langkah. Bukti dalam teks terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Yang ketiga, penegasan ulang terdapat pada paragraf 6. Setelah itu tentang kerja imperatifnya terdapat pada paragraf yang kedua, kalimat kedua, dan paragraf ketiga pada kalimat 2, 3, dan 5, dan paragraf yang keempat pada kalimat yang pertama. Untuk kebahasan yang konjungsi terdapat pada paragraf yang pertama kalimat kedua, dan yang kedua paragraf ketiga kalimat yang kelima, dan paragraf keempat kalimat yang kedua. Yang terakhir, kebahasan persuasif terdapat pada paragraf 6 kalimat kedua. Baik. Ya, Lanjut. sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada lagi? Bapak beri waktu 1 kelompok lagi untuk menyampaikan hasil diskusinya pada siang hari ini, karena tadi sudah didiskusikan dalam kelompoknya. Diberi kesempatan 1 kelompok. Silakan. Yang belum, kelompok 3, kelompok 4, yang sudah, kelompok 2, kelompok 5. Oh, kelompok 1 belum. Silakan, kelompok 1. Masih belum, sedikit lagi katanya. Baik, karena sudah maju 2 kelompok, menghemat waktu, karena pada siang hari ini juga ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan mewakili dari sebuah kelompok ini, maka Bapak harap untuk kesempatan ini sudah mendiskusikan hasil diskusi tentang teks prosedur, dan pada kesempatan ini Bapak meminta salah satu dari masing-masing kelompok untuk memberikan kesimpulan dari materi atau pelajaran yang kita ikuti pada siang hari ini. Silakan 1 orang atau beberapa orang, nanti saya berikan waktu kepada kalian, siapa yang mau. Silakan. Tessa ya. Silakan Pak. Berdiri. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tessa Maria Frida Putri, perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan kesimpulan dari tugas kelompok ini. Jadi kesimpulannya yaitu kita menganalisis tentang struktur teks prosedur dari teks yang berjudul cara mudah mengambil uang melalui ATM. Di situ kita menganalisis struktur berupa tujuan, setelah itu langkah-langkah, kemudian penegasan ulang. Kedua, kita juga telah menyimpulkan tentang hasil analisis kaidah pembahasan teks prosedur cara mudah mengambil uang melalui ATM, di mana di dalam kaidah pembahasan tersebut terdapat 3, yaitu yang pertama kata kerja imperatif, kedua kata kerja kebahasan konjungsi, kemudian yang ketiga adalah pembahasan persuasif. Kemudian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk Bapak sudah menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita terkait teks prosedur pada siang hari ini. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini Bapak berharap nanti kalian bisa memberikan ruang kepada Bapak untuk merefleksikan tentang materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Tentu di dalam penyampaian Bapak ada hal-hal yang menurut kalian ada kurang ada lebihnya. Tetapi pada kesempatan ini nanti Bapak akan bagikan satu link untuk kalian bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa kalian bisa
menjawabnya di link yang sudah Bapak bagikan itu, sehingga nanti kalian berikan satu tanggapan terkait pembelajaran yang sudah kita ikuti dari awal sampai saat ini. Nah, silakan nanti kalian lakukan hal itu. Kemudian itu bagian terakhir ya, bagian kedua dari sebelum dari kegiatan yang Bapak kita ini nanti ada evaluasinya. Jadi evaluasi itu nanti Bapak berikan link juga untuk menjawab terkait kegiatan kita hari ini. Dan sekarang Bapak akan bagikan linknya dan kalian tentu akan menjawab evaluasi ini karena 10 soal. Silakan dibuka di grup dan di situ ada Bapak kirimkan link dan kalian isi sesuai dengan nama atau identitasnya. Ini Bapak bagikan, silakan nanti masing-masing menjawabnya. Sudah ada di grup, Bapak kirimkan. Bisa diakses kan dan bisa Anda jawab langsung. Bisa kan? Bisa. Baik, silakan dijawab dengan waktu kurang lebih 10 menit. Kalau sudah, kirim langsung ya, karena nanti tersimpan di Drive.
Baik, selesai semua dikirim ke Google Drive dan pada kesempatan ini untuk evaluasi yang sudah kalian lakukan. Jadi pada kesempatan ini juga Bapak memberikan ruang kepada kalian untuk merefleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Dan juga Bapak akan mengirimkan satu link untuk kalian lakukan refleksi terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada siang hari ini. Dan sudah Bapak kirim di grup kalian dan masing-masing silakan nanti kalian akan mengerjakan refleksi itu 5 soal atau pertanyaan yang harus diisi. Selalu, kurang, atau tidak. Silakan di situ ya. Dan kirim juga langsung ke Google Drive. Yang ke Drive Bapak maksudnya. Segera dikirim. Nah, bagaimana? Sudah? Baik, kalau sudah semua karena singkat waktu dan padat untuk mengisinya tidak terlalu panjang. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak merasa kalian sudah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik dan satu orang nanti memimpin kita dalam doa mengakhiri pertemuan ini. Dan Bapak minta atas nama ada nggak Rano? Dia yang memimpin kita doa mengakhiri pertemuan kita siang hari ini. Silakan kepada Rano untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa untuk agama yang kita masing-masing. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dalam agama Hindu. Berdoa dimulai. Saya memuji terima kasih Engkau telah memberkati pelajaran kami hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat kami pahami dan dapat kami ingat. Dan semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi kami untuk kedepannya. Om Santi 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 Om Sari. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rano. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita bisa melangsungkan kegiatan kita siang ini dengan lancar dari awal sampai saat ini. Dan Bapak ucapkan selamat siang, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.